kita semua. Salam sehat selalu Bapak Ibu guru hebat. Pada hari ini saya berkesempatan mengunjungi CGP saya di SMA Negeri 11 Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, Bapak Ibu, ini CGP saya. Hari ini kami akan melaksanakan pendampingan individu 2 ya, Biannya. Bagaimana? Apa kabar Biani? Tuhan baik, Ibu. Berproses sekitar 2-3 bulan ini ada banyak hal baru, ada banyak hal yang perlu diubah, perlu dikembangkan lagi. Tuhan sayang semuanya berproses berjalan dengan lancar. Ada kendala, ada hambatan juga, tetapi bisa berproses. Ada dukungan juga dari teman-teman, jadi semoga semuanya berjalan lancar ini Ibu. Ketemu Ibu lagi di pendampingan individu kedua. Yang pasti kan tetap semangat Ibu Yani ya, iya. Dan jaga kesehatan itu yang utama. Iya. Oke, baik Bu Yani, kita masuk di pendampingan individu 2 setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.3. Bagaimana perubahan yang terjadi setelah ini di dalam kelas maupun di keseharian ini? Iya. Setelah materi modul 1.1 sampai 1.3 terakhir pendampingan individu dari Ibu itu masih berkaitan dengan modul 1 dan 2. Ketika masuk di modul 1.3 berhubungan dengan visi guru penggerak, saya pribadi membuat refleksi sendiri. Ternyata menjadi guru penggerak ini tidak hanya asal-asalan, dan memang harus punya niat untuk memang mau berubah dan menggerakkan diri sendiri, menggerakkan orang lain, karena ternyata konsep pendidikan yang telah kami pahami dan kami jalani selama ini agak berbeda dengan apa yang menjadi pembaharuan di era sekarang. Saya pribadi melihat bahwa dari pembelajaran modul 1.3 terkait visi guru penggerak, itu saya melihat bahwa visi ini tidak hanya sekedar rancangan di kertas semata, tetapi memang harus mampu untuk realisasikan di lingkungan kerja, di kelas maupun di sekolah sebagai tempat kerja saya. Seperti itu. Biasa Bu Yani, kemudian kalau di kelas bagaimana Ibu? Nah, di kelas ini puji Tuhan Ibu, saya sejak ikut guru penggerak tiap hari saya gunakan IT, alat teknologi. Saya mencoba untuk sebisanya satu hari dalam proses pembelajaran itu harus menggunakan teknologi untuk mengenalkan kepada anak-anak agar tidak kaget dengan perkembangan teknologi. Ada beberapa metode juga yang saya ubah, dan ada juga trik juga beberapa yang saya terapkan untuk anak-anak. Secara khusus untuk saya pribadi mau mengenal kembali bagaimana pengembangan dengan pembentukan karakter anak ini yang kami SMA temukan sudah masuk pada jenjang usia remaja menuju dewasa. Ada tantangan tersendiri di mana secara teori kami diharapkan untuk membangun karakter dan kepribadian anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun kenyataannya ada pola belajar yang tetap mereka bawa dari tingkatan sebelumnya yang belum bisa serta-merta secepat ini berubah. Misalnya mereka masih tetap sepenuhnya mengharapkan ilmu itu atau pengetahuan ini berasal dari guru. Dan mereka tidak berinisiatif untuk mencari referensi atau media belajar lain kecuali ada instruksi atau ada tugas dari guru. Dan ini yang menjadi tantangan terbesar sama saya, apalagi pembelajaran IPA yang memang memerlukan anak-anak untuk berpikir kritis, mencoba untuk menggali informasi atau menganalisis. Jadi ada beberapa proses pembelajaran sudah diubah. Saya kadang dalam proses kerja saya mengizinkan mereka supaya tidak bosan, selingan lagu atau games, atau misalnya selingan
saya melihat kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh pendidikan atau tokoh-tokoh berpengaruh di dunia, saya putarkan lalu saling berkomentar. Jadi satu tantangan saya ini, saya mau mencoba supaya anak interaksi aktif. Kemampuan mereka untuk berbicara langsung itu butuh bimbingan. Ini yang tantangan saya sekarang, butuh bimbingan supaya mereka terbuka mau menyampaikan pendapatnya, itu yang terbesar saya sekarang. Oke, baik, itu untuk anak-anak. Bagaimana dukungan dari rekan sejawat di sesama teman guru atau Iya, kepala sekolah sepenuhnya memberikan ruang untuk saya bereksplor. Jadi selalu memang bertanya perkembangan sampai di mana, sudah tahap mana. Lalu rekan guru, puji Tuhan Ibu, saya punya teman-teman guru sepenuhnya mendukung. Jadi ada hal yang baru, sekalipun satu kalimat pun saya akan datang berbagi dan mereka menerima, mereka merespon. Jadi saya misalnya saya bilang, selain pendidikan yang saya dapat di pendidikan guru penggerak, muatan materinya juga ada pada pelatihan mandiri PNM. Saya mencoba untuk mengajak teman-teman, jadi dengan konsep mengimbaskan. Mungkin belum punya waktu untuk mengumpulkan semua, tetapi 1-2 saya bantu berproses, lalu kemudian mereka berbagi lagi ke teman yang lain, dan ini sudah berproses sekarang. Rekan guru 3 orang yang sementara, 4 orang yang sementara proses, 2 sudah memperoleh sertifikat untuk pelatihan mandiri, 2-nya masih menunggu validasi dan sudah bersedia untuk membantu teman yang lain untuk terlibat di pelatihan mandiri. Lalu untuk konsep dari filosofi pendidikan ini, saya sering sharing dengan rekan guru baik yang senior maupun yang seumuran, dan ada respon baik. Jadi saling berbagi dan mencoba untuk melihat kondisi nyata di lapangan dan berusaha untuk bagaimana kita punya langkah, bagaimana biar langkah kecil pun harus tetap bergerak di luar biasa juga ya, dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari rekan guru dan juga dari guru yang lain. Dan apa rencana Ibu Yani ke depan? Iya, kalau singgung tentang rencana banyak ini Ibu. Banyak ya. Ini dari yang pertama memang saya rencana untuk diri saya sendiri dulu, banyak hal yang perlu berubah. Saya jujur setelah modul 1.3 dan berproses dalam modul 1.4 banyak hal yang saya perlu berubah. Saya salah satu guru yang dikenal di sekolah sebagai guru galak, sekalipun kecil tetapi yang paling galak di sekolah. Kayak cili padi gitu ya. Jadi saya kemarin memang untuk yang respon anak-anak saya bilang tidak apa-apa, sampaikan saja. Hal yang kurang pun disampaikan supaya kita sama-sama berubah. Dan saya melihat banyak hal harus saya ubah. Pendekatan dengan siswa, bangun komunikasi dengan teman-teman juga saya harus ubah. Lalu punya niat dengan komitmen sendiri. Kalau di kelas ini Tuhan sayang ini bisa berproses pelan-pelan karena saya memerlukan kerjasama juga, dukungan juga dari anak-anak untuk mau belajar sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Ini terkait dengan komunitas. Pada Lokakarya 1 kemarin, kita kan ada isi instrumen terkait dengan komunitas belajar praktisi. Nah, sekolah ini apakah sudah lakukan praktisi? Saya kebetulan diizinkan untuk membentuk komunitas praktisi sekolah karena di sekolah Kombel sekolah ya? Iya, Kombel sekolah. Namanya apa itu, Ibu? Masih nama sekolah saja Ibu. Kombel SMA 11 Maluku Tenggara. Iya, SMA Negeri 11 Maluku Tenggara. Jadi kebetulan waktu itu baru saya saja yang menyelesaikan pelatihan mandiri di PNM. Berarti sudah ada juga di PNM? Iya. Terdaftar di PNM? Itu kebetulan Ibu Sonya langsung membantu untuk daftarkan langsung di PNM. Jadi komunitasnya memang sampai sekarang ini belum sepenuhnya
aktif karena ternyata saya membutuhkan juga penggerak lain. Oh iya, betul. Iya, jadi membutuhkan bantuan teman yang lain untuk jadi tim penggerak. Lalu Kolaborasi. iya Ibu, lalu ada pelatihan mandiri yang prasyarat untuk harus bisa untuk ini saya masih belum bisa aktifkan online ini karena harus menyelesaikan pelatihan mandiri topik perencanaan. Jadi, Ya, untuk webinar ya. iya. Jadi teman-teman menggerakkan juga, saya bilang ya saya menyesuaikan, tetapi kalau tidak secara daring kan kita bisa tetap Ya. kelompok. Jadi tetap kalau di lingkungan kerja kami tetap melakukan kerjasama, kami tetap saling membantu untuk berbagi praktik baik, tetap dilaksanakan. Berarti peran Ibu Yani di sini sebagai Penggerak ini. Iya. 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 Tapi kan ada beberapa yang sudah selesaikan pelatihan mandiri Iya. dari itu kan. Iya. Jadi nanti bantu supaya bisa 2 orang masuk kan, Iya. supaya bisa menjadi penggerak komunitas, Iya. bisa kolaborasi kan tadi Iya. yang dibilang kan. Iya. Ini sulit kalau kerja sendiri, Iya, tapi betul, kalau kerja Ibu. kerja bareng itu jadi apa? Ada banyak ide, Iya. ada banyak dukungan. Kalau satu orang berpikir itu susah, Terasa berat. tapi kalau banyak orang itu pasti terasa Iya. ringan. Saling Nah, membantu jadi. jadi. Berarti komunitas ini walaupun dia tidak berjalan secara daring, Iya. tidak berbagi lewat daring, tapi lewat touring itu Iya, sering selalu berbagi, aktif, iya. berbagi di dalam sekolah. Iya. Sudah ada rencana mau keluar sekolah di sekolah kita, misalnya kayak di SD yang ada di wilayah sini atau sesama klaster begitu. Ada rencana Ada Ibu, rencana, tapi oh iya. jangka waktunya ini yang saya masih memilih untuk membantu teman-teman untuk mengenal dulu di dalam lingkungan kerja, karena konsep saya kelompok komunitas ini dari yang modul 1.2, hasil kerja kelompok kami di modul 1.2 itu kami ingin bentuk kelompok explore, hanya kelompok eksplorasi guru. Jadi apa hal baru yang guru siapapun yang dapatkan itu dia berkesempatan untuk berbagi, sharing sama teman-teman. Sekalipun hal kecil dia tetap berkesempatan untuk sharing. Jadi bersyukur karena sekalipun tidak yang bersifat terkait dengan media sosial atau IT, tapi pola-pola atau kebiasaan hidup, berbagi praktek baik di kebiasaan hidup pun rekan guru sering berbagi, dan itu kami bersyukur kalau ada respon aktif, kerjasama aktif dari teman-teman. Oke, baik, ini sangat luar biasa ya apa yang disampaikan. Saya penasaran bagaimana dukungan kepala sekolah untuk komunitas yang sudah ada ini yang terbentuk ini. Ya, kalau untuk komunitas yang untuk di PMM itu terus kepala sekolah selalu mengingatkan Bapak Ibu harus tetap untuk ikut pelatihan karena rugi kalau tidak manfaatkan. Dan itu dukungan itu, himbauan itu selalu disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kalau untuk komunitas aktif, Ibu selalu memberikan ruang. Jadi kalau misalnya dalam ruang laboratorium kami berkumpul untuk ikut pelatihan menggunakan sarana yang ada, Ibu kasih kesempatan. Jadi kami diizinkan gunakan prasarana yang ada untuk tetap berlatih, sekalipun hanya 2-3 orang dalam lab. Jadi saya Tetap diizinkan. Bapak Ibu yang ada di SMA Negeri 11 Maluku Tenggara ini, dan yang paling terakhir tantangan yang dihadapi dalam pembentukan komunitas ini. Tantangan terbesar ini keinginannya Ibu. Sekalipun saya punya keinginan 1000, tapi kalau misalnya rekan-rekan guru dengan latar belakang kesibukan atau kondisi yang ada tidak sepenuhnya terlibat, ya saya tidak bisa memaksakan juga. Ada beberapa yang misalnya sekarang kami punya teman-teman ASN, guru-guru senior. Saya bersyukur karena guru-guru senior itu berdiri depan. Mereka yang berdiri duluan untuk bersedia belajar. Itu saya merasa beruntung. Jadi itu satu kekuatan. Iya, didukung oleh. Saya awalnya berpikir mau kenalan dulu Bapak Ibu, tapi ternyata tanpa ada penolakan, respon positif langsung terlibat. Dan itu yang menurut saya punya pergerakan pertama ini.
Jadi dari Bapak Ibu guru senior ini mulai buang suara nih sama teman-teman. Jadi kami sudah ada yang bukti kalau mereka sudah mendapat sertifikat dan kami siap untuk harus berbagi lagi di teman-teman yang lain. Jadi ada kayak punya seperti di anak-anak rekan teman sejawat. Ya. Kami juga terapkan guru sejawat juga. Jadi masing-masing punya guru sejawatnya ada. Oh, seperti mentor bukannya apa namanya? Pembimbing bukan, tapi Tutor sebaya. Iya, tutor sebaya. Tutor sebaya Iya. untuk sama guru. Iya. Oke. Jadi pelan-pelan ini Ibu, memang ada beberapa yang terkendala karena belum sepenuhnya mampu operasikan komputer dengan sarana-sarana teknologi lainnya, tetapi ada niat. Mereka ada niat, hanya merasa sedikit kurang bersemangat karena tidak mampu langsung secara mandiri untuk gunakan alat. Karena kalau mereka sudah mau, Bapak Ibu senior kalau sudah mau ikut berarti itu sudah luar biasa itu. Iya. Jadi baru kan pelan-pelan toh. Iya. Nah, ini kan bisa juga bukan sebagai momok untuk langsung datang pakai semangat, Iya, betul. tapi sebagai motivasi. Iya. Motivasi nanti kalau ketemu lebih giat lagi untuk bisa menularkan ilmu yang ini Iya. kepada rekan-rekan sejawat Iya. atau sesama guru, karena Iya. setelah dapat ilmu dan kalau tidak berbagi itu ilmunya itu nanti dia langsung mati. Betul. Toh? Jadi Betul. setelah dapat ilmu, dapat apapun yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak atau di pelatihan mandiri, Iya. jangan lupa yang namanya pengimbasan, imbas dia supaya dia Betul. punya manfaat itu semakin luas. Betul. Seperti itu. Iya. Oke, baik Ibu. Bincang-bincang kita kali ini memang paling berkesan untuk saya karena memang pertemuan-pertemuan kita pada sebelumnya itu tidak terlalu mendalam seperti saat ini yang sudah mulai melibatkan ibu guru dan juga siswa. Iya. Jadi nanti kedepannya akan semakin melibatkan. Iya. Jadi semangat kolaborasi itu harus tetap ada. Betul. Baik Bu Yani, demikian Bapak Ibu guru hebat bincang-bincang kita dalam rangka pendampingan individu 2 bersama dengan Ibu Makarya Damiana Milianan, calon guru penggerak dari SMA Negeri 11 Maluku 11 Tenggara. Maluku Tenggara. Iya. Nah, terima kasih Bu Yani. Sama-sama Sukses Ibu, selalu. sukses. Terima Ya. kasih semua. Terima kasih semua. Salam guru penggerak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar.